Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi. Selalu semangat ya kita beribadah sekolah Minggu. Nah, adik-adik sudah siap ya untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sebelumnya Kalista mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji dan menyembah Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh melakukannya dengan senang hati, dan kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalista mengajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku
Bapa, ajarku mengerti tentang Yesus hatimu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini adik-adik kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar mereka duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik tadi sudah melihat tayangan sebelumnya tentang Paulus. Minggu ini firman Tuhan menceritakan tentang Paulus. Dia adalah seorang pembangun tenda atau tukang kemah, dan bersama dengan Priscilla dan Aquila, yaitu sepasang suami istri yang ahli dalam membangun tenda. Mereka tetap giat dalam pekerjaannya, karena dalam pekerjaannya itulah mereka bisa hidup, adik-adik. Dan meskipun Paulus adalah seorang tukang kemah, tetapi dia juga rajin dan tekun dalam pelayanannya. Dia banyak menceritakan kebaikan Tuhan, dia banyak menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sana, sehingga tadi satu keluarga akhirnya percaya kepada Tuhan. Mari kita sama seperti Paulus,
Dia adalah orang yang rajin dalam pelayanannya, tetapi dia juga tidak meninggalkan pekerjaannya. Karena dengan pekerjaannya itulah dia hidup. Meskipun dia sudah banyak melayani, tetapi dia tetap menjadi seorang pembangun tenda atau tukang kemah. Nah, karena adik-adik masih kecil, jadi tugas adik-adik yaitu adalah belajar. Adik-adik kan ada yang sudah sekolah, ada yang belum. Nah, tugas adik-adik adalah belajar. Dan adik-adik harus nurut sama orang tua. Karena dengan nurut sama orang tua, adik-adik juga sudah taat sama Tuhan Yesus. Nah, mari adik-adik kita sama-sama menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan minggu ini singkat dan Kaiser harap adik-adik semua dapat mengerti dan tetap semangat dalam beribadah. Selesai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati untuk adik-adik kami, mereka dapat mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati kesehatan mereka, berkati kedua orang tua mereka, berkati setiap apapun yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati juga untuk minggu yang akan datang kami dapat beribadah seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.